narasumber kami yang sudah hadir di studio di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang kebetulan ingin bergabung dalam acara Jaksa Menyapa sore ini, Anda bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440. Dan sebelum memulai perbincangan kita di sore hari ini dalam Jaksa Menyapa, saya perkenalkan dulu rekan-rekan kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Baik, ini kita ngobrolnya tentang peran kejaksaan dalam memberantas praktek mafia tanah. Nah, hadir di studio Bapak Kasih Intel, Bapak Andi Trismanto SH. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Oke, dengan ada juga Kasubsi A, Seksi Intelijen, Pak Sudarmanto SH. Assalamualaikum Pak Sudarmanto. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Imran Adiguna, Kasubsi Pertimbangan Hukum. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, kita ngobrol tentang mafia tanah ini. Mafia tanah istilah yang sering sekali kita dengar, tapi mungkin beberapa dari masyarakat kita belum paham sebetulnya apa yang dimaksud dengan mafia tanah. Pak Kasih Intel ini bisa bagi penjelasannya. Baik, begini, terkait mafia tanah, ini adalah kaitannya dengan permasalahan hukum terkait warga terkait tanahnya yang diambil atau seperti sertifikat yang disalahgunakan, seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan tanah. Yang perlu kita ketahui juga, kita kan secara kasat mata dan lihat di perkembangan di TV, seperti di berita pun terkait Nirina Zubir, kasusnya seperti itu, pemalsuan sertifikat, kemudian sertifikat ganda, kemudian penyerobotan tanah, kemudian hak-hak masyarakat yang diambil alih oleh pihak lain, seperti itu Mbak. Oke. Kejaksaan ini kalau boleh tanya, apa yang menjadi alasan dari kejaksaan sehingga memperhatikan juga atau mungkin concern dengan hal-hal berkaitan dengan mafia tanah? Baik, perlu diketahui juga atas arahan pimpinan Jaksa Agung, kita dibentuk adalah Satgas Mafia Tanah. Tujuannya adalah untuk melindungi para masyarakat terkait objek tanah atau sertifikat yang dikuasai oleh pihak lain. Kemudian juga mafia tanah, baik itu dari instansi luar maupun aparatur sipil negara, oknum aparatur sipil negara, baik itu di BPN maupun di instansi kecamatan, kelurahan dan desa, seperti itu Mbak. Jadi bisa dikatakan ini mafia tanah ini punya kaki tangan gitu ya, sampai dari atas sampai di bawah gitu ya. Mafia tanah ini kan berawal dari pengaduan dari masyarakat kepada ombudsman maupun kepada kepolisian terkait pengaduan tanahnya yang diserobot atau yang dikuasai oleh pihak lain, seperti itu. Dan kita perlu ketahui juga sengketa-sengketa tanah yang ada di peradilan pidana juga kan terus bergulir, seperti itu Mbak. Oke, saya ke Pak Sudarmanto terlebih dahulu ini. Pak Sudarmanto, kalau boleh sedikit penjelasan di awal ini, selaku Kasubsi A Seksi Intelijen berkaitan dengan topik kita tentang mafia tanah, praktek mafia tanah, ranah atau range dari pekerjaan Pak Sudarmanto untuk Seksi Intelijen itu apa aja Pak? Ya, baik ya. Untuk penamaan Kasubsi A itu karena memang namanya cukup panjang ya Mbak. Jadi ruang lingkupnya juga panjang. Jadi dia dimulai dari ideologi politik, kemudian pertahanan keamanan, ada sosial budaya, kemudian kemasyarakatan, teknologi dan informasi, produksi intelijen, kemudian berkaitan dengan penerangan hukum. Nah, kaitannya dengan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya melalui program Jaksa Menyapa. Inilah kaitannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kemudian untuk topik kali ini kita mengangkat mengenai bagaimana peran kejaksaan dalam praktik pemberantasan mafia tanah. Gitu. Pemberantasan praktik mafia tanah. Ini kalau dilihat ini mafia tanah sesuatu hal yang sangat sering ada di masyarakat. Tapi masyarakat pada umumnya belum paham. Ini kira-kira dari sisi mana ini mafia tanah ini bisa masuk ke bergaul dengan masyarakat, dan masyarakat sampai-sampai tidak sadar seperti kasus Nirina Zubir tadi ya, ada pemalsuan sertifikat, ada sertifikat ganda segala macam. Ini kira-kira cara mewaspadainya untuk masyarakat gimana, Pak Sudarmanto? Baik ya. Jadi memang kalau kita melihat anatomi daripada mafia tanah itu seperti suatu kelompok yang terorganisir. Ada yang dari pihak
misalkan yang pemodalnya untuk memperoleh suatu tanah, karena tanah ini kan memiliki nilai prestisius yang cukup tinggi, sehingga bekerja sama dengan oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Jadi sehingga itulah kemudian mengancam keberadaan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, solusi yang perlu dipahami oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hal seperti ini, yaitu kan harus lebih cepat untuk melegislasi atau kan mensertifikatkan tanahnya supaya ada alas haknya yang sah, sehingga itulah yang menjadi alat bukti yang sah nanti ketika ada suatu klaim dari pihak-pihak lain yang mengatasnamakan diri sebagai pemilik tanah. Mungkin itu. Oke. Pak Imran, ini kan selaku kasubsi pertimbangan hukum ya, kalau terjadi hal-hal seperti yang disebutkan oleh Pak Sudarmanto tadi, taruhlah saya tinggal di suatu daerah mungkin sudah 20 tahun lebih, tapi saya nggak punya alas hak untuk tanah yang saya tempati. Kemudian ada orang yang mengklaim, itu apakah saya dengan serta-merta tidak berhak lagi dengan tanah yang saya tempati selama beberapa puluh tahun itu, Pak? Oke, jadi begini Mbak ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Sudarmanto, bahwa untuk mencegah terjadinya praktek mafia tanah yang terutama di level sampai level terbawah di level desa, itu kan masyarakat itu harus diberikan edukasi bagaimana supaya tanah yang dia miliki, tanah yang dia kuasai itu mempunyai alas hak yang diakui oleh negara. Dalam hal ini sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini BPN. Nah, sebagaimana pertanyaan Ibu tadi, seandainya Ibu punya tanah, terus tanah yang Ibu kuasai itu belum ada sertifikatnya, terus tiba-tiba ada orang yang mengaku ingin menguasai tanah tersebut, apa yang bisa Ibu lakukan? Yang paling pertama sih sebenarnya tadi itu untuk mencegah terjadinya secepat mungkin, sebaik mungkin agar kiranya tanah tersebut cepat dilegalkan. Nah, seumpamanya pun tanah tersebut belum dilegalkan, terus ada orang yang mengklaim bahwa tanah tersebut juga miliknya, maka itu kan akan ada nanti gugat perdata di pengadilan negeri. Nah, di situ nanti mereka akan saling membuktikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab menguasai sebidang tanah tersebut, Bu. Apakah di situ mungkin nanti ada bukti rinci kayak bukti-bukti alas kepemilikan tanah terdahulu itu, ataukah mungkin ada akta jual beli ataukah waris atau misalkan mungkin begitu, Bu. Oke. Jadi memang memutuskan tanah itu punya alas hak itu harus ada bukti-bukti harus ada yang menyertai ya. Harus ada. Jadi untuk mengeluarkan bukti alas hak itu kan biasanya itu tanah itu apakah ini karena warisan, apakah karena jual beli atau lain sebagainya. Jadi untuk biar makin legal dia miliki tanah itu ya harus ada alas haknya yang diakui negara, dalam hal ini sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Oke. Seringkali dalam kasus yang ada di masyarakat itu misalnya ya, dia nggak punya bukti hitam di atas putih, tapi orang-orang sekitar misalnya tetangga apa segala macam, oh ya memang Bapak A itu tinggal di situ sudah puluhan tahun misalnya, tapi ternyata kalah di pengadilan kalah dengan bukti-bukti yang ada di atas kertas ya, itu gimana menyikapi hal seperti itu, Pak? Ini kan sederhananya ini kasus penyerobotan tanah misalkan kan. Iya. Jadi jika orang tersebut sudah menguasai tanah ini dalam jangka waktu tertentu, namun dia tidak mempunyai alas hak, terus tiba-tiba digugat di pengadilan oleh orang yang mempunyai bukti yang lebih kuat. Nah, kita ini kan negara hukum, otomatis kita ini melihat dari dasar kepemilikan tanah tersebut. Nah, meskipun orang ini sudah menguasai tanah ini selama mungkin, tapi dia tidak mempunyai alas hak dan tiba-tiba ada orang yang mengaku, otomatis kan di persidangan itu dibuktikan. Dibuktikan itu dalam artian juga kita buktikan juga ini dasar kepemilikannya ini otentik atau tidak, asli atau tidak. Dia cara memperoleh sertifikat tanah, taruhlah ini ada mengklaim bahwa ini tanahnya dia punya karena dia mempunyai dasarnya, otomatis akan diperiksa juga keasliannya itu semua. Nah, kalau memang betul ini yang si pemilik ini yang mengklaim ini memang yang dia punya ini sesuai dengan prosedur yang didapatkan, maka yang menguasai itu selama itu tidak berhak lagi. Oke. Pak Andi Trismanto, kalau melihat kasus seperti ini, Pak Tris, kita apa istilahnya ya? Karena mafia tanah itu kan namanya mafia ya. Dalam semua struktur dia ada, bahkan di kejaksaan mungkin ada, untuk BPN juga ada, sampai level terkecil RT RW bahkan mungkin ada, tapi nggak kelihatan. Iya, betul. Iya. Dalam kasus seperti kasus yang tadi bisa saja sertifikat tanahnya itu aspal asli tapi palsu. Nah, bagaimana
mengetahui bahwa oh mafia tanahnya ada di level ini, ada di sini, ada di sini? Baik, begini, berdasarkan pengalaman saya sebagai jaksa, saya pernah di Selayar itu terkait Pulau Lantigiang, mungkin Mbak pernah dengar. Iya. Pulau Lantigiang kebetulan saya jaksa pengacara negaranya. Itu kita telusuri dulu silsilah itu pulau. Walaupun si penggugat itu, si tergugat itu memiliki pulau itu sudah puluhan tahun dari nenek moyangnya, namun di situ ada peraturan menteri bahwa itu Pulau Lantigian tidak bisa dikuasai oleh pihak manapun, walaupun dia sudah puluhan tahun menguasai Berada di pulau tersebut, ya, ya. seperti itu. Jadi kita lihat silsilah aturannya di situ, seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk mengetahui mafia tanah itu ada pada Baik, itu yang di Lantigiang, contoh yang di Pulau Lantigiang itu di Selayar, itu dia mengeluarkan surat keterangan tanah SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa. Ternyata surat SKT tersebut palsu, dipalsukan seperti itu. Nah dari situ kita susuri, ternyata dari kepala desanya, kepala dusunnya. Nah baru naik ke mana lagi, ke pembelinya seperti itu. Ternyata pembelinya warga negara asing seperti itu, Mbak. Oke, jadi ada penelusuran seperti itu Iya. Pak ya. Kita akan perkuat perbincangan kita ini sebentar, kita jeda dulu sejenak. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sebentar bisa di 0821 3333 9440 atau Anda boleh langsung komen di live Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama Anda dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 31 Maret 2022. Masih bersama saya Melani Ahmad dan kita lanjut lagi dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Pak Tris, mafia tanah itu pasti punya pola kerja ya. Betul. Namanya terstruktur dari top sampai down itu ada, sampai di level masyarakat pun ada. Itu kira-kira pola-pola kerja dari mafia tanah ini seperti apa aja, Pak? Baik, pola mafia tanah ini dikelompokkan menjadi ada kelompok yang sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana. Kemudian juga dia mempunyai usaha mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi instansi pemerintahan, dalam hal ini biasanya unsur dari BPN atau kecamatan atau lurah dan desa. Kemudian juga ada di sini kelompok garda garis depan yang berfungsi sebagai aktor yang berbicara secara legal. Dalam hal ini ilegal dan ilegal terkait preman seperti itu ya, preman dan warga masyarakat biasa. Kemudian dibagi juga kelompok adalah kelompok profesi. Ya di sini profesi yaitu seperti PPAT, pejabat pembuat akta tanah, notaris, pengacara, lawyer, juga di pejabat-pejabat kecamatan, kelurahan dan kepala desa. Seperti itu, Mbak. Oke. Saya jadi kepikiran itu kalau yang terakhir ya PPATK dan PPAT ya, dan juga apa namanya lawyer, itu kan profesi dengan penghasilan yang cukup besar ya. Kok masih Betul. tertarik lagi untuk jadi mafia tanah ya? Ya mungkin karena mungkin diiming-imingi dengan apa namanya fee yang besar dan juga apa namanya inilah di sini ada celah untuk mempengaruhi apa kinerjanya mereka sebagai lawyer seperti itu. Oke. Pak Sudarmanto, Iya. ini kalau dilihat-lihat sepanjang apa perjalanan kehidupan pemerintahan kita ini, baru kali ini kayaknya pemerintah kayak pengen sekali sampai mengeluarkan pemberantasan mafia tanah seperti itu ya. Padahal praktek mafia tanah sendiri sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan di negara kita. Kira-kira apa yang menjadi perhatian dari pemerintah sehingga wah ini mafia tanah ini harus diberantas nih? Ya, baik ya. Untuk pembentukan Satgas yang menangani tentang mafia tanah, sebetulnya sebelumnya di 2018 itu sudah dibentuk antara kepolisian dengan BPN. Hanya saja mungkin belum santer terdengar dan semakin marak sehingga kejaksaan berinisiatif untuk membentuk tim Satgas tersendiri untuk lebih mengoptimalkan kinerja-kinerja aparat penegak hukum, karena sebagaimana kan
di dalam proses penanganan mafia tanah itu perlu sinergitas antara aparat penegak hukum dengan instansi-instansi terkait. Kemudian ketika kita melihat kenapa sekarang ini begitu marak terjadinya praktik-praktik mafia tanah, kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan begitu keras terhadap mafia tanah, seperti kita ketahui bahwa yang sangat rentan terhadap praktik-praktik mafia tanah itu adalah hak-hak warga yang tadi belum dilegalisasi dengan sertifikat, kemudian tanah-tanah negara yang belum ada hak melekat di atasnya. Kita melihat kemudian setelah disahkannya undang-undang tentang ibu kota negara, nah di sana kan akan bergeser lah ibu kota kita ke sana nantinya, dan disitulah sangat rentan juga karena banyaknya tanah-tanah di sana yang akan nantinya digunakan untuk gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lain, sehingga ini akan menjadi hal yang menarik. Jadi mulai dari sekarang kita membentuk satgas untuk mengidentifikasi apakah nantinya sehingga bisa mencegah praktik-praktik mafia tanah di calon ibu kota negara nanti. Oke, menurut Anda masyarakat kita itu gampang tergiur dengan cara kerja mafia tanah atau memang sudah mungkin sekitar 50% ya baru tersosialisasi dengan istilah mafia tanah ini? Iya, sebetulnya kan kalau kita berbicara mengenai mafia, sebetulnya banyak. Kemarin kan ada mafia pupuk, ada mafia minyak goreng dan seterusnya, dan mafia tanah. Ini kan bukan menjadi hal yang baru ketika kita berbicara mengenai mafia, karena ini hanya labeling bagi pekerja-pekerja tanah yang memang mengambil alih yang bukan haknya seperti itu. Jadi untuk mafia tanah sendiri memang sangat apik kerjanya, sehingga sulit untuk dibongkar seperti tadi yang dibilang di awal bahwa memang ruangnya antara ada dan tiada, kerjanya ada tetapi orangnya tidak muncul karena memang kerja-kerjanya terselubung. Inilah kemudian sama dengan praktik-praktik koruptif di lembaga pemerintahan. Nah inilah yang sebetulnya concernnya kejaksaan lebih ke arah ke sana. Kan tanah negara itu merupakan aset negara, sehingga kejaksaan memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan pemberantasan. Oke, jadi ini berkaitan dengan aset negara atau kekayaan negara ya. Kalau ke Pak Imran ya, saya ke Pak Imran dulu. Pak Imran selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum ya, ini apa sebetulnya kaitan antara, tadi sempat disinggung Pak Sudarmanto, antara tanah itu sebagai aset atau sebagai sumber keuangan negara ini Pak? Ya, jadi begini Mbak, terkait dengan tanah sebagai, sekarang kan gini, ada program dari Presiden kita itu terkait dengan program pensertifikatan tanah gratis, yang itu ada dari level nasional sampai ke level daerah. Nah di sini kan banyak praktek-praktek mafia tanah yang terselubung, yang dimana kegiatan redistribusi tanah ini kan secara umum kan dia harusnya gratis. Cuma banyak oknum-oknum yang di bawah itu yang memanfaatkan program ini sehingga terjadilah pungutan yang sebagaimana tidak mestinya. Nah otomatis karena adanya pungutan berpengaruhlah kepada kerugian negara, adanya muncul-muncul praktek-praktek mafia dalam situ, Mbak. Nah itu salah satu hal yang ini ya, yang menjadi perhatian dari pemerintah ya. Berbicara tentang keuangan negara ini Pak Tris, selaku Kasih Intel, mungkin ada beberapa aturan ya yang mungkin harus disampaikan ke masyarakat agar masyarakat kita ini paham juga bahwa ketika Anda bermain-main dengan aset kekayaan untuk yang nantinya akan menjadi sumber keuangan negara, itu Anda bisa terjerat dengan beberapa aturan hukum yang mungkin memberatkan nantinya ya. Kira-kira aturan hukum apa saja nih Pak yang ada? Baik, begini, terkait dengan adanya mafia tanah ini bisa dijadikan ada ranah pidana, pidana umum, pidana tipikor dan perdata dan tun. Jadi untuk tindak pidana korupsi adalah ke Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, begitu. Terkait dengan nanti keuangan negara itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian di pembenaran negara itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian terkait tadi saya jelaskan masalah ada TUN Tata Usaha Negara, itu adalah kebijakan dari pemerintah terkait basicing keputusan. Jadi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala BPN itu dapat digugat Mbak di mana? Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
seperti kita ketahui seperti Lantigi yang kemarin yang saya jalani itu peradilannya di Tata Usaha Negara dan kemudian itu tidak membatalkan suatu kebijakan dari pemerintah begitu, jadi dimenangkan di kami. Cuman memang ada hal yang harus dikeluarkan oleh dari Kementerian Kehutanan untuk terkait regulasi perizinan begitu, Mbak. Oke. Pak Tris, kalau permasalahan legalisasi terhadap sebidang tanah ini kan biasanya agak ribet ya ke masyarakat. Bahkan tadi sempat disampaikan bahwa pemerintah memang punya program khusus untuk sertifikasi tanah gratis. Agar masyarakat kita tidak terjebak dengan kegiatan atau praktek mafia tanah ini, apa yang sebaiknya masyarakat perhatikan ketika dia akan melegalisasi tanah miliknya ini, Pak? Baik, terkait pendaftaran tanah itu lebih jelasnya kan di BPR ya. Tapi mungkin kami sebagai aparat penegak hukum hanya menyarankan bahwa masyarakat dalam hal untuk melakukan pendaftaran tanah ikuti adalah SOP pendaftaran tanah yang ada biaya-biaya yang memang harus dibebankan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian dari redistribusi itu juga memang ada aturannya, kebijakan dari bupati biasanya maksimal itu 250.000. Biasanya kebijakan itu disepakati oleh para masyarakat ya, dalam hal ini dengan Pak Desa atau Pak Lurah seperti itu. Itu retribusi kesepakatan di daerah para masyarakat dengan lurah, aparat sipil negara begitu. Oke. Pak Sudarmanto, saya kembali lagi nih ke Pak Sudarmanto, kembali lagi ke masyarakat kita. Masyarakat kita kan kembali lagi tidak terlalu senang sama hal-hal yang ribet ya. Makanya mungkin di situ mafia tanah bisa masuk dan bisa merajalela karena masyarakat kita sendiri lebih senang kasih uang beres. Nah, untuk menghindari keribetan itu, apakah pemerintah juga sudah menyiapkan aturan bahwa tidak melegalisasi tanah atau mungkin untuk melaporkan terjadinya tindak pidana terjadinya praktek mafia tanah, itu masyarakat tidak akan menjadi kita melaporkan tapi nantinya malah kita lagi yang diusut-usut gitu. Biasanya di situ masyarakat takutnya, Pak. Kira-kira seperti apa penjelasan yang bisa kita berikan ke masyarakat? Iya, baik ya. Mengenai tadi kalau saya menangkapnya lebih kepada praktik suap menyuap untuk melancarkan urusan-urusan birokrasi. Nah, saat ini kan di semua instansi termasuk di Kejaksaan sendiri itu lagi membangun yang namanya zona integritas WBK, di mana sebetulnya fungsi utama daripada pembentukan zona integritas ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar dari jalur birokrasi itu sendiri, sehingga yang tadinya butuh berbulan-bulan sehingga dipangkas menjadi hanya 3 hari, misalkan 1 minggu, dan bisa dipantau secara online. Inilah gunanya digitalisasi juga di dalam hal itu. Nah, kaitannya tadi mengenai bagaimana kemudian ketika terjadi suatu tindakan yang suap menyuap, kemudian masyarakatnya sendiri yang yang khawatir dijadikan sebagai tersangka kan seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan juga melindungi saksi itu sendiri. Ada yang dinamakan sebagai whistleblowing dan ada yang dinamakan jadi justice collaborator. Sepanjang sebetulnya memang dia secara terpaksa, kan biasanya ada permintaan-permintaan tertentu dari oknum-oknum di pemerintahan itu ketika misalkan ini bisa dilancarkan urusannya ketika mengeluarkan biaya sekian. Ini kan sebetulnya termasuk di dalam unsur memaksa. Memaksanya bukan dalam hal bahwa harus menodong, tapi memaksanya secara psikologis. Karena secara kedudukannya tidak berimbang. Artinya si pemegang kewenangan ini kan bisa lebih luas untuk mengontrol masyarakat supaya dia mengeluarkan uang untuk melancarkan urusannya. Inilah kan termasuk di dalam praktek-praktek pungutan liar seperti itu. Dan itu sudah diakomodir di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 huruf E. Nah, inilah yang biasanya sering kali kita temukan dan memang pernah terjadi ya di Kabupaten Pangkep sendiri. Ada beberapa oknum di kelurahan kemudian meminta sejumlah uang kepada masyarakat supaya urusan membuat sertifikat itu menjadi lebih lancar. Nah, sudah sampai di tahap persidangan saat ini ya. Seperti itu.
Tapi untuk yang kesepakatan seperti yang disebut Pak Tris tadi, retribusi itu enggak masuk di situ ya Pak ya? Itu sebetulnya tadi bukan retribusi Mbak, redistribusi. Redistribusi. Tanah. Iya betul. Artinya ada semacam biaya untuk redistribusi tanah ini kan berkaitan dengan tanah-tanah yang dipergunakan untuk pertanian, lahan-lahan pertanian. Redistribusi tanah ini adalah mendistribusikan tanah itu sesuai dengan porsi masing-masing, karena banyaknya penguasaan tanah, misalnya satu orang menguasai berapa puluh hektar, ratusan hektar. Nah, melalui program redistribusi tanah inilah kemudian ingin menertibkan sehingga yang tadi dibahas mengenai adanya biaya yang muncul, nah sudah ditetapkan di dalam suatu peraturan bupati seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas untuk masyarakat bahwa memang tidak perlu takut melaporkan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau SOP seperti yang disebutkan oleh Pak Trismanto tadi. Baik, pendengar, kita jeda lagi sejenak, dan untuk Anda yang kebetulan sudah bersama kami, nanti kita akan coba bacakan dulu pesan ataupun juga komentar Anda. Kita masih bersama di Jaksa Menyapa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiyaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Yuka, salah satu finalis dari Indonesian Idol ini, sudah bawa kita 15 menit jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Jaksa Menyapa. Nah, lanjut lagi kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis 31 Maret 2022. Kita undang Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440, dan Anda juga bisa kirim pesan WhatsApp ya dari pada nomor yang sama. Sekali lagi Anda bisa bergabung di 0821-3333-9440. Mohon maaf tadi mungkin ada yang menelpon tapi kita nggak sempat ngangkat ya. Oke, silahkan yang ingin bergabung. Sebentar kita akan bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Imran di Makassar. Oke, sambil menantikan penelpon, Pak Imran di Makassar ini menanyakan tentang jika terjadi sengketa warisan, apakah sertifikat tanah yang dibuat oleh saudara saya memecah sertifikat dari rumah orang tua itu bisa digolongkan sertifikat palsu karena dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Pak Tris, bagaimana menurut Pak Tris? Ya, baik, begini, terhadap sertifikat dari orang tua, jadi dia punya ahli waris seperti anaknya, misalnya ada 4 orang anak, dan ini keluarganya sudah meninggal, bapak ibunya, itu turun ke nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi ketika ada sertifikat itu sudah berubah jadi milik si nomor 2 saja, berarti ada tanda tangan yang dipalsukan oleh tiga orang dari saudaranya tersebut, karena harus ada persetujuan tanda tangan dari para ahli waris. Karena ketika meninggal itu harus ada surat keterangan waris dari pemerintah setempat, seperti itu Mbak. Oke, jadi kalau mau memecah sertifikat milik orang tua itu harus ada keterangan dari ahli waris yang lain ya? Iya betul, dan itu biasanya disepakati di atas materai dan diketahui oleh pejabat pembuat akta tanah atau camat yang berada di wilayah tersebut, begitu Mbak. Oke, jadi bukan serta-merta begitu merasa menjadi ahli waris lantas bisa memecah sertifikat rumah milik orang tua. Seperti misalnya itu contohnya seperti mau dibalik namakan, nah itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak, itu ada prosesnya. Jadi makanya itu adalah adanya sertifikat keterangan ahli waris. Nah itu nanti BPN akan memproses memang jika tanda tangan tersebut adalah benar, seperti itu Mbak.
Oke. Pak Sudarmanto, kalau kasus-kasus seperti ini di masyarakat kita cukup marak nggak nih Pak? Iya, kebetulan untuk kasus yang mirip ya, saya pernah menangani. Jadi ada suatu sertifikat di mana kemudian tiba-tiba diperjualbelikan. Ini dalam konteksnya diperjualbelikan oleh salah satu ahli waris. Ternyata ahli waris yang lain ini tidak menyetujui, tidak ada kesepakatan. Ternyata tanda tangan mereka itu dipalsukan, kemudian diajukan ke PPAT, kemudian diterbitkanlah sertifikat baru, malah ada sertifikat baru yang terbit. Nah setelah kemudian ada dari pihak ahli warisnya yang lain yang saudaranya menggugat, nah akhirnya dibatalkanlah sertifikat itu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena kita perlu pahami juga bahwa kedudukan sertifikat itu adalah sebagai keputusan tata usaha negara, harus dibatalkan oleh Peradilan Tun. Kalau di Peradilan Perdata dia hanya mempersengketakan mengenai haknya sebetulnya. Jadi pada saat itu singkat ceritanya karena adanya pemalsuan, akhirnya si ahli waris yang tadi yang memalsukan tanda tangan itu akhirnya terjerat dengan pidana. Padahal umurnya itu waktu itu sekitar 70 tahun, sudah tua, sehingga harus mendekam di dalam penjara juga karena tanah ini lantas dijual, dia sudah mendapatkan uang dari situ 200 juta, sehingga yang pembeli inilah yang melaporkan dia secara pidana. Seperti itu. Iya. Jadi untuk kasus yang disebutkan Pak Sudarmanto tadi ada sengketa untuk tata usaha negara, kemudian ada perdata, terakhirnya malah pidana ya? Iya. Dapat 3 ini Pak ya? Iya. Untuk kasus sertifikat tanah seperti ini? Iya, artinya sertifikatnya yang baru tadi itu dibatalkan oleh Peradilan Tun karena adanya putusan perdata yang sebelumnya bahwa memang betul-betul ada pemalsuan di situ dan haknya yang menggugat ini si ahli waris yang lain membenarkan hak yang ada di situ, sehingga ini kemudian dijadikan dasar oleh Peradilan Tun untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Dan kemudian karena ada pihak yang dirugikan, artinya karena tanah tadi itu beralih secara tidak sah meskipun terbit sertifikat, sehingga tanah yang tadi sudah dijual itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Nah, terjadilah kerugian bagi orang yang membeli tanah berdasarkan sertifikat yang palsu tadi itu. Itu perdatanya? Itu pidananya ya? Wah, ini jadi orang kalau nggak paham ini bisa, kan ceritanya kalau misalnya saya di posisi Bapak yang 70 tahun tadi ya, saya udah pegang sertifikat dong, sudah bisa saya jual. Pasti mikirnya seperti itu Pak ya, sederhana saja mungkin. Iya, artinya kan dia sebagai pelaku di sini, dia harusnya meminta izin dulu kepada ahli waris saudara-saudaranya yang lain. Lantas kemudian dia langsung serta-merta menjual. Nah harusnya kan malah karena itu menjadi persyaratan adanya persetujuan berupa tanda tangan, malah dia menandatangani sendiri, memalsukan. Jadi memang situ kan sudah timbul niatnya, niat jahatnya untuk menguasai tersendiri warisan yang dari orang tuanya. Oke. Salah satu keahlian dari bapak-bapak yang kerja di kejaksaan itu adalah mengendus mens rea ya, istilahnya ya kalau nggak salah ya. Jadi niat jahat itu gampang sekali kelihatan, tapi untuk orang awam macam saya ini kayaknya fine-fine saja ya, yang penting sudah pegang sertifikat jual nggak apa-apa ya. Tapi ternyata ada apa istilahnya, ada alur yang mungkin hanya dipahami oleh bapak-bapak dari kejaksaan. Nah untuk membuat masyarakat kita lebih waspada lagi nih Pak Tris, apa saja di penghujung acara kita, apa saja yang kira-kira menjadi pegangan gitu untuk masyarakat agar tidak terjebak dalam praktek mafia tanah dan juga bisa memahami alur tentang legalisasi tanah ini Pak. Baik, terima kasih. Terkait untuk masyarakat ini notnya bahwa soalnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebenarnya tidaklah sulit dengan melakukan dengan datang ke BPN dan menanyakan bagaimana SOP-nya dan alurnya, dan jangan mudah diiming-imingi dengan uang, dimudahkan dengan uang, begitu Mbak. Oke, itu yang paling penting ya untuk diketahui oleh masyarakat. Ada yang ditambahkan mungkin oleh Pak Imran dulu, silakan. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk mencegah terjadi maraknya praktek mafia tanah tadi, seperti yang dikatakan Pak Kasintal tadi sebelumnya, bahwa kepada semua masyarakat yang menguasai sebidang tanah dan belum ada asas kepemilikannya, hendaknya sesegera mungkin
untuk dilegalkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya. Jangan sekarang syarat untuk pendaftaran tanah itu di pihak BPN sudah membuka peluang untuk semudah mungkin. Jangan mudah terbujuk rayu oleh calo-calo mafia tanah untuk biar gampang pengurusan tanahnya, karena sekarang banyak program pemerintah ada untuk menerbitkan sertifikat tanah gratis. Jadi semua itu sekarang sudah jadi mudah, Mbak. Oke. Yang terakhir Pak Sudarmanto, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, baik ya. Tadi mengenai praktik mafia tanah sudah dibahas mengenai kiat-kiat untuk pencegahannya, dan sekali lagi saya menegaskan bahwa tanah itu ketika misalkan menjadi tanah hak milik perorangan, maka memang belum menjadi terlalu signifikan risiko yang akan ditanggung dibandingkan misalkan untuk tanah-tanah yang merupakan aset dari negara. Nah, inilah berbahaya ketika misalkan dia merupakan aset negara, baik itu instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD, termasuk mungkin asetnya RRI. Ketika ada yang mencoba untuk menyerobot hal-hal itu untuk mengambil alih, maka itu sebetulnya bukan lagi masuk ke ranah tindak pidana umum, tetapi lebih kepada tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi kepada lapisan masyarakat, jangan begitu mudahnya untuk mengklaim, karena biasanya ada pihak-pihak lain yang mengompori, misalkan di RRI ada yang menduduki tanahnya, misalkan dari awalnya cuma jualan, kemudian tiba-tiba anaknya dan turun-temurun dan seterusnya, kemudian mengklaim secara okupasi bahwa saya sudah menguasai tanah ini selama 15 tahun dan saya yang berhak atas tanah ini, kan yang begitu praktik-praktik yang banyak. Dan ini juga kepada instansi pemerintah bahwa untuk menginventarisir aset-asetnya seperti itu, kemudian ketika ada berada di penguasaan pihak ketiga, sebisa mungkin dibuatkan surat pernyataan, karena kita tidak tahu nantinya ketika si yang awalnya melakukan perundingan dengan kita itu tiba-tiba meninggal, anaknya yang menguasai, ini kan yang jadi masalah ke depannya. Macam rumah dinas gitu ya, Pak? Iya, seperti itu. Oke. Ini juga jadi perhatian juga ini ya untuk masyarakat kita. Baik, ini mudah-mudahan menjadi perbincangan yang bermanfaat dalam pemberantasan praktek mafia tanah. Kejaksaan sudah sangat nyata perannya. Dan satu lagi nih, saya selama memandu Jaksa Menyapa selalu ada kata-kata kenali hukum, jauhi hukuman ya. Jadi kalau misalnya kebetulan masyarakat kita belum mengenali hukum, kira-kira boleh nggak, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Pangkep, boleh nggak main-main ke tempatnya? Baik, begini, Kejaksaan membuka untuk pelayanan terhadap masyarakat, terutama pelayanan hukum gratis dan penerangan hukum. Itu kami sangat membuka kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Pangkep, untuk berdiskusi atau berdialog terkait masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat, begitu, Mbak. Dan tidak perlu takut dengan seragamnya ya. Iya, betul, Mbak. Datang saja ke kantor, minta pencerahan supaya bisa menghindari hukuman ya. Iya, dan itu semua gratis. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua untuk kebersamaannya sore hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di edisi selanjutnya dari Jaksa Menyapa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 31 Maret 2022. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan juga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Dan kita akan hadirkan kembali Jaksa Menyapa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.